Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Talita Evania Zarina dengan NIM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Lailatul Fitri dengan NIM akhir 077. Perkenalkan, nama saya Wulandari NIM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Ika Santiana NIM akhir 101. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan dan metode dalam pembelajaran. Pernah nggak sih merasa bingung pas ditanya dosen atau dapat tugas tentang strategi pembelajaran? Ini maksudnya ke metode atau model ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Memang mirip-mirip, tapi sebenarnya mereka itu ibarat sebuah bangunan yang punya struktur berbeda. Jadi gini, bayangkan kita mau pergi ke suatu tempat. Ada arah yang kita tuju, ada rencana perjalanannya, dan ada kendaraan apa yang kita pakai. Nah, di dunia pendidikan itu semua disebut pendekatan, model, dan metode. Tapi pasti kalian masih berpikir-pikir mana yang jadi kendaraan dan mana yang jadi arah. Oke, simak penjelasan di video ini ya. Check this out. pendekatan. Pendekatan dalam strategi pembelajaran adalah titik tolak, sudut pandang, atau filosofi mendasar yang digunakan guru untuk memandang proses belajar mengajar. Berikut adalah jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan berpusat pada guru, atau bisa disebut dengan teacher center. Guru menjadi sumber utama belajar. Analoginya itu seperti orang tua yang menjelaskan semuanya kepada anak. Yang kedua, pendekatan berpusat pada siswa, atau bisa disebut dengan student center. Siswa aktif mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing. Analoginya itu seperti seorang anak belajar naik sepeda sendiri. Guru itu hanya mengawasinya. Yang ketiga, ada pendekatan kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Analoginya itu seperti anak-anak belajar matematika lewat jual beli di pasar. Yang keempat, ada pendekatan tematik. Materi pembelajaran digabungkan dalam satu tema. Analoginya itu seperti cerita yang memiliki satu tema, tapi membahas banyak hal. Yang kelima, ada pendekatan saintifik. Belajar melalui langkah ilmiah, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Analoginya itu seperti seorang anak kecil yang penasaran lalu mencoba sendiri untuk tahu jawabannya. Yang keenam, pendekatan bermain. Belajar melalui aktivitas bermain. Analoginya itu anak bermain puzzle, tapi sebenarnya sedang belajar berpikir. Yang ketujuh, ada pendekatan individual. Pelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Analoginya itu seperti memberi ukuran baju yang berbeda untuk setiap anak. Yang terakhir, ada pendekatan kelompok atau kooperatif. Belajar secara bersama dalam kelompok. Analoginya itu seperti kerja tim saat membuat proyek bersama. Kesimpulannya, bahwa pendekatan pembelajaran adalah beragam cara dasar dalam mengajar yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, jenis materi, serta situasi kelas. Model pembelajaran secara definisi adalah gambaran atau rancangan yang digunakan sebagai acuan untuk memahami, menjelaskan, atau membuat sesuatu yang lebih terarah. Yang pertama adalah direct instruction atau pembelajaran langsung. Ini berfokus gurunya yang jelasin, kita sebagai siswa tinggal dengerin dan ikutin. Contohnya, guru matematika jelasin rumus luas segitiga, terus kita contoh, habis itu kita latihan soalnya. Yang kedua, ada cooperative learning. Ini pembelajaran bareng-bareng dalam kelompok. Misalnya dibagi kelompok, terus diskusi materi sejarah, nanti hasilnya dipresentasikan. Yang ketiga, problem based learning atau PBL. Di sini kita belajar dari masalah, contohnya guru kasih kasus tentang sampah di sekolah. Terus kita cari solusi, diskusi, dan presentasi. Yang keempat, project based learning. Fokusnya bikin proyek, misalnya kita disuruh bikin poster atau video tentang hemat energi, dikerjakan beberapa menit, lalu dipresentasikan. Yang kelima, discovery learning. Di sini kita menemukan sendiri konsepnya. Contohnya guru kasih contoh sains, kita mengamati lalu menyimpulkan sendiri. Yang keenam, ada inquiry learning. Fokusnya kita aktif di pertanyaan menyelidiki. Misalnya kita cari tahu kenapa hujan bisa terjadi, terus cari informasi dan jelas hasilnya. Yang ketujuh, contextual training and learning.
Ini materi dikaitkan sama kehidupan sehari-hari. Contohnya belajar matematika, pakai situasi jual beli di pasar. Jadi lebih gampang dipahami. Jadi kesimpulannya model pembelajaran itu adalah cara atau strategi yang dipakai guru supaya proses pembelajaran jadi lebih efektif dan gak membosankan. Setiap model punya kelebihan masing-masing. Ada yang fokus ke pelajaran guru, kerja kelompok, pemecahan masalah, sampai yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Intinya, gak ada satu model yang paling benar atau untuk semua kondisi. Guru biasanya memiliki model sesuai materi, tujuan pelajaran, dan kondisi siswa. Jadi, makin tepat model yang dipakai, makin mudah juga siswa memahami pelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengajar agar muridnya mudah memahami pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, yang mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa yang mendengarkan, mirip seperti berbicara di depan umum. Yang kedua, yaitu metode diskusi, yang mana siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas sesuatu masalah atau topik. Setiap orang memberi pendapat. Yang ketiga, metode tanya jawab, yang mana guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab, atau sebaliknya, interaksi antar dua arah. Yang keempat, metode demonstrasi, yang mana guru memperagakan suatu proses, cara kerja, atau percobaan di depan kelas. Siswa mengamati. Yang kelima, metode eksperimen atau percobaan, yang mana siswa melakukan percobaan sendiri secara langsung. Misalnya ya, mencampurkan zat kimia atau menanam biji. Yang keenam, metode problem based learning atau PBL, bisa disebut pembelajaran berbasis masalah. Yang dimaksud di sini, siswa diberikan masalah nyata, bukan latihan soal biasa. Mereka mencari solusi secara mandiri atau kelompok. Yang ketujuh, metode project based learning atau PJBL, bisa disebut juga pembelajaran berbasis project. Di sini siswa membuat sebuah produk atau proyek nyata dalam jangka waktu tertentu, misalnya membuat video, dokumenter, terus karya seni. Terus yang kedelapan, metode cooperative learning atau belajar kelompok yang terstruktur, yang mana belajar dalam kelompok kecil dengan aturan yang jelas. Setiap anggota punya tugas, misal sebagai ketua, yaitu mencatat, melapor, bukan sekedar bagi tugas saja. Kesembilan, yaitu metode role playing atau bermain peran, yang mana siswa memerankan tokoh atau situasi tertentu, misalnya jadi penjual, jadi pembeli, dan tokoh sejarah. Terus yang ke-10, yaitu metode intuitif atau penemuan, yang mana siswa diajak mencari tahu sendiri, menjawab dari suatu pertanyaan melalui pengamatannya, bertanya dan analisis. Guru hanya menjadi pembimbing saja. Mari kita praktek di pelajaran bahasa Indonesia. Intinya bikin anak SD pintar nulis cerita tanpa bosan. Begini cara bedainya ya teman-teman. Yang pertama, kita pakai pendekatan kontekstual. Artinya apa? Kita kaitkan tugas tulis dengan pengalaman nyata mereka. Misal, pengalaman liburan yang tidak terlupakan. Kemudian, pilih model kooperatif skrip. Caranya seperti apa? Jadikan siswa itu duduk berpasangan, kemudian gantian nulis draft cerita, terus saling koreksi bagian yang kurang seru. Untuk eksekusinya, pakai metode tanya jawab dan penugasan. Guru nanya, apa kejadian paling lucu di situ? Baru setelah itu mereka disuruh nulis di buku. Kelihatan bedanya bukan? Pendekatan tadi itu hubungkan ke dunia nyata. Kalau model, kerja kelompok berpasangan yang tadi itu. Kemudian kalau metode, tanya jawab dan nulis tugas.